Selamat malam pemirsa. Badan Pangan Dunia atau Food Agriculture Organization mengingatkan seluruh pemimpin negara di dunia akan pandemi virus corona yang akan membawa dunia di ambang krisis pangan. Krisis terjadi lantaran terhambatnya produksi dan rantai distribusi akibat kebijakan penanganan pandemi. Langkah antisipasi pun mendesak untuk segera dicari. Lalu bagaimanakah kondisi pangan di Indonesia? Sudah amankah? Sudahkah pemerintah memiliki langkah jitu agar terhindar dari krisis pangan akibat pandemi corona? Saya Ade Mulya, kita akan mengulasnya dalam spesial dialog Dilema Pangan di Saat Pandemi. Saya minta betul-betul dicek di lapangan, dikontrol sehingga harga semuanya bisa terkendali dan masyarakat bisa menaikkan daya belinya. Neraca pangan kita 11 komoditi itu aman, termasuk daging, termasuk bawang putih. Pemirsa, masa panen raya pertama tahun ini akan segera berakhir. Pemerintah menyebut sejumlah daerah mencatatkan surplus produksi beras yang menjadikan stok beras nasional aman hingga akhir Hari Raya Idul Fitri. Ketersediaan pangan nasional menjadi salah satu sorotan utama di tengah pandemi COVID-19. Pendistribusian hasil produksi pangan seperti beras perlu disalurkan secara merata dari wilayah surplus ke kawasan yang mengalami defisit produksi pangan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami surplus produksi. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Sulawesi Selatan Kusnadi Effendi menjelaskan, kapasitas produksi beras di kawasan ini mencapai 3 juta ton beras per tahun. Sementara konsumsi hanya sekitar 1 juta ton, sehingga surplus tahunan bisa mencapai 2 juta ton per tahun. Dengan surplus yang ada kurang lebih 2 juta ton, itu kita bisa mensuplai beberapa kebutuhan pangan di provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Yakni kita kirim ke Maluku, ke Maluku Utara, ke Papua, ke Nusa Tenggara Timur, sampai ke Pulau Kalimantan. Sementara itu, kelompok tani di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau saat ini sedang mempercepat proses tanam padi tahap kedua tahun ini. Pada masa panen April lalu, salah satu kelompok tani berhasil memanen 77,76 ton beras yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama 9 bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Lingga juga mampu mencetak 943,95 hektar sawah untuk mendorong produksi pertanian. Kita punya luas lahan yang sangat menjanjikan untuk cetak sawah baru, tapi harapan kami kita fokuskan dulu kepada optimalisasi lahan yang sudah tercetak sebelumnya. Karena di antara lahan-lahan yang tercetak itu masih ada yang kurang optimal, sehingga perlu penanganan yang sangat serius sekali. Pada akhir Maret lalu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendistribusikan beras sebanyak 3,5 juta ton dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami defisit pangan. Kebijakan ini untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya di masa pandemi virus corona. Dari Goa, Sulawesi Selatan dan Lingga, Kepulauan Riau, Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, kami akan tampilkan terlebih dahulu sejumlah data yang akan kita perbincangkan dengan sejumlah narasumber. Yang pertama adalah perkiraan stok dan kebutuhan pangan dari Maret hingga Mei 2020. Kita harus ingat bahwa data ini baru perkiraan dan sangat bisa untuk diperdebatkan. Yang pertama adalah beras. Perkiraan stok Maret hingga Mei 2020 stoknya mencapai 15,9 juta ton dan perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 adalah 7,6 juta ton. Artinya di akhir Mei 2020 nanti ada surplus 8,3 juta ton. Ada sejumlah komoditas yang akan kami highlight di sini karena Kementan mengatakan sejumlah komoditas ini strategis dan paling diawasi, diantaranya adalah bawang putih. Bawang putih diprediksi akhir Mei 2020, akhir bulan ini akan defisit 65.000 ton. Sementara daging sapi atau kerbau ini juga diprediksi akhir Mei 2020 akan defisit sebanyak 19.000
ton. Dan tentu gula pasir yang di awal-awal pandemi sempat menghilang, sempat kekurangan begitu. Gula pasir stoknya di Maret hingga Mei 2020 adalah 987.000 ton. Dan perkiraan kebutuhan Maret hingga Mei 2020 adalah 708.000 ton. Sehingga perkiraan di akhir Mei atau akhir bulan ini adalah 279.000 ton surplus. Kita akan juga melihat bagaimana sebaran data produksi padi beberapa provinsi di Indonesia. Yang akan kami highlight adalah provinsi yang menghasilkan atau memproduksi padi tertinggi dan juga yang terendah. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat berhasil memproduksi di atas 9 juta ton padi atau beras di tahun 2019 lalu. Sementara Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung padi nasional mampu menghasilkan di atas 5 juta ton untuk beras. Ada 3 provinsi lainnya yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, dan juga Kepulauan Riau. Ini adalah diidentifikasi sebagai provinsi yang menghasilkan beras yang sedikit dan bisa diasumsikan sebagai provinsi-provinsi yang defisit untuk beras. Nah, total di 2019 lalu, Indonesia mampu memproduksi sebanyak 54,6 juta ton. Ini turun dibandingkan dengan di 2018. 2018 mampu memproduksi 59 juta ton. Pertanyaannya, di akhir tahun 2020 nanti, berapa produksi beras kita? Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak sekali perubahan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia, mulai dari pola produksi, pola perilaku petani, kemudian pola distribusi, dan pola konsumsi. Apakah ini akan merubah semua dan apakah benar Indonesia akan defisit untuk beras? Kita akan lihat nanti untuk perbincangan dengan beberapa narasumber. Dan kita akan juga lihat perilaku masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi pangan. Kita lihat hampir lebih dari 65,7% mereka atau masyarakat Indonesia mengkonsumsi padi-padian. Artinya beras menjadi komoditas yang sangat-sangat krusial untuk stoknya. Kemudian diikuti minyak dan lemak 12% dan juga pangan hewani 11,6%. Itu tadi sejumlah data yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini, dan tentu saja ada sejumlah narasumber yang akan bergabung bersama kami di Special Dialog ini. Yang pertama Agung Henryadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Yang kedua ada Budi Waseso, Direktur Utama Bulog, dan Bustanul Arifin, Pengamat Pertanian, serta terakhir ada Ivan Aris Sustiawan, CEO dan Co-founder Tani Hub Group. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Pak. Selamat malam Kang Ade. Iya. Selamat malam. Baik, kita akan membuka perbincangan tentunya dengan dari pihak Kementerian Pertanian dan juga pengamat, yaitu Pak Bustanul Arifin. Kita ke Pak Agung terlebih dahulu. Komoditas yang sangat dipantau ada beras, gula, dan bawang putih, ada juga daging. Bagaimana nih Pak update untuk stok hingga saat ini Pak? Baik, makasih Mas Ade. Jadi yang pertama saya sampaikan ada 11 bahan pokok yang kita terus pantau, kita update. Yang pertama adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Pantauan terus kami lakukan dalam arti begini. Setiap akhir bulan kita bertemu dengan stakeholder kita, mulai dari dinas, kemudian kawan-kawan di kabupaten, di provinsi, dan juga dengan kawan-kawan dari BPS. Kita selalu mengupdate angka-angka tersebut, dan setiap bulannya tentu ada perubahan karena realisasi pada bulan berjalan. Itu yang kami lakukan. Nah, secara umum sebetulnya sampai dengan kita katakanlah dalam jangka pendek ini sampai bulan Juni, itu kita sebetulnya mencukupi untuk semua komoditas. Artinya ketersediaan nasionalnya mencukupi. Walaupun memang ada beberapa komoditas yang memang kita masih impor, bagian diantaranya adalah bawang putih, daging sapi kerbau, dan juga gula pasir. Tapi kalkulasi kami yang berulang-ulang kami lakukan setiap akhir bulan, tentu kita meyakini bahwa sampai dengan Juni itu aman kondisinya. Baik. Terima kasih.
Baik, Pak Agung, Presiden sempat mengatakan terdapat defisit untuk sejumlah komoditas pangan. Bahkan data yang kami gali dari berbagai sumber menyatakan bahwa beras defisit di 7 provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, bawang putih defisit di 32 provinsi. Apa penjelasan dari Kementerian Pertanian terkait ini? Ya, begini. Jadi sebetulnya data yang disampaikan Pak Presiden itu adalah data yang kami sampaikan. Memang kami memang ada di Indonesia ini di 34 provinsi itu ada provinsi-provinsi yang surplus dan ada provinsi-provinsi yang defisit. Saya rasa itu wajar. Kita yakini bahwa di semua negara pasti ada provinsinya yang surplus dan provinsinya yang defisit. Saya ambil contoh Thailand saja, dari Aceh sampai Chiang Mai itu ada yang surplus beras, ada yang defisit beras. Ada yang surplus hortikultura, ada yang defisit hortikultura. Masalahnya yang disampaikan Pak Presiden, saya ingin sampaikan di sini, penekanan Pak Presiden adalah bagaimana kita bisa menjamin ketersediaan. Karena kalau saya bicara ketersediaan di sini adalah produksi plus distribusi. Nah ini, contoh misalnya beras. Beras ini tadi ada 7 provinsi yang defisit. Nah tentu ini kerjasama dengan Bulog sangat penting bagi kami. Tentunya karena Bulog punya kemampuan untuk mendistribusikan di daerah surplus ke daerah minus. Kita tahu bahwa Bulog mempunyai kantor cabang di setiap sampai tingkat kabupaten. Jadi kita pantauannya terus-menerus. Begitu juga dengan komoditas-komoditas yang lain. Pasti demikian. Tidak semua daerah bisa menanam bawang merah. Tidak semua daerah bisa menanam bawang putih. Kita di Indonesia ada 8 zona iklim. Gula misalnya, pabrik gula kita terkonsentrasi di Jawa, di Sumatera, dan sebagian di Sulawesi Selatan. Tentu ini penting adalah apa yang disampaikan Pak Presiden, kita harus mampu menjamin. Artinya kita bagaimana kita mengupayakan distribusi tadi. Kata kuncinya adalah bagaimana kita menjamin, Pak Agung. Tapi dikatakan bahwa datanya, ini koreksi saya kalau misalnya saya salah, 15 juta ton beras itu akan ada hingga akhir Mei 2020. Dan proyeksi kurun Februari hingga Mei yang persawahan kita mampu memproduksi 12,4 juta ton. 12,4 juta ton ini saat ini barangnya ada di mana, Pak? Supaya kita tidak salah memprediksi ke depannya. Karena dengan data ini akan ada surplus di akhir Mei 8 juta ton. Yang 12,4 juta ton ini barangnya ada di mana saat ini? Jadi kalau kita bicara sampai dengan Mei, akhir Mei itu ya, itu kita sampai dengan akhir Mei kita punya surplus 8 juta ton. Barangnya di mana? Ini BPS sudah menjawab dalam berbagai macam media, dalam berbagai macam pertemuan, bahwa ada sekitar 47% itu di rumah tangga. Kemudian yang di Bulog sendiri mungkin sekitar 1,4 juta ton. Kemudian stok di penggilingan, kita punya penggilingan di Indonesia itu lebih dari 160.000 penggilingan padi. Di situ totalnya ada 1,2 juta ton. Kemudian yang ada di pedagang, itu juga kita hitung. Kita lakukan survei mingguan. Setiap minggu kita survei berapa di pedagang, berapa di penggilingan, berapa yang ada di Bulog, kemudian yang ada di masyarakat. Saya rasa Kementerian Pertanian sudah bekerja sama dengan BPS menghitung ini secara cermat dan itu kita hitung selama sepanjang 1 tahun pada tahun 2015. Itu gambarannya adalah seperti itu. Jadi kalau kita bicara 8 juta ton itu tidak tersimpan, tetapi itu ada di pedagang, penggilingan, dan juga tentunya di masyarakat. Baik, artinya data itu real begitu ya. Dan ini data juga menunjukkan beras tersedia 25,6 juta ton di akhir Agustus nanti 2020. Kalau begitu datanya begitu bagus, berarti kita tidak perlu was-was. Atau siapa yang perlu was-was dengan data sebagus ini? Nanti kita akan perbincangan bersama pengamat Bustanul Arifin dan juga kita akan berbincang dengan Kabulog, Dirut Bulog Budi Waseso. Tetaplah bersama kami.
sulit Pak, sulit sekali. Ini juga mau dijual nih susah. Ya mending murah gitulah hasilnya. Cuman 400.000 per kintal. Biasanya kan 45, 46 nyampe, sekarang enggak. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kawasan produksi beras di Indonesia. Namun pada musim panen padi tahun ini, produksi gabah milik petani di Cianjur, Jawa Barat justru mengalami penurunan. Jika biasanya para petani mampu memproduksi 7 hingga 8 ton gabah, maka kini petani hanya mampu memproduksi 4 hingga 5 ton gabah. Penurunan produksi terjadi akibat faktor cuaca, hama, hingga penurunan aktivitas petani akibat pandemi virus corona. Penyebabnya mungkin faktor alam ya, cuaca, karena banyak hujan. Jadi waktu waktu masa-masa vegetatif atau istilahnya kalau bahasa Sunda mah rampak itu, jadi terlalu banyak hujannya, cuacanya kurang mendukung gitu. Produksi gabah petani di wilayah Pindrang, Sulawesi Selatan juga ikut mengalami penurunan akibat diserang hama. Jika biasanya petani bisa menghasilkan 6 hingga 7 ton gabah per hektar, maka kini jumlah produksi mengalami penurunan menjadi 4 hingga 5 ton per hektar saja. Misalnya kalau 1 hektar 65 karung atau 70 karung, sekarang 1 hektar hanya 40. Kenapa bisa itu, Bu? Banyak hama, terus tikus banyak kan? Defisit produksi beras juga terjadi di wilayah Maluku. Namun Bulog di Fre Maluku dan Maluku Utara mencatat, stok Bulog saat ini mencapai 4.000 ton. Bulog juga akan menambah stok dengan mendatangkan 3.500 ton beras dari Jawa dan Sulawesi, sehingga ketersediaan beras akan mencukupi hingga Agustus tahun ini. Maluku defisit itu dari sisi produksi sebetulnya, tapi dari ketersediaan beras yang ada di Maluku itu sebenarnya tidak kurang. Ya, karena itu tadi, begitu stok kita berkurang, misalnya ketahanannya tinggal 1 bulan, 2 bulan, itu langsung kita mintakan untuk dilakukan penambahan stok, ya, sehingga tetap terjaga sampai 3 bulan ke depan. Pemerintah sempat mencatat terdapat 7 provinsi yang mengalami defisit ketersediaan beras. Kekurangan ini diakibatkan distribusi yang tidak merata selama masa panen raya. Tim Liputan, Metro TV. Ya, saya akan memulai perbincangan ini dengan Pak Bustanul Arifin untuk mengomentari tadi data yang kemudian dipresentasikan oleh Kementerian Pertanian. Ada beberapa data juga, Pak Bustanul, dinyatakan bahwa bahan pangan April deflasi 0,13%, artinya permintaan sedang lesu. Tapi di sisi lain, beras saat ini dicari oleh pihak swasta maupun juga oleh Bulog karena skema bansos juga sedang naik-naiknya begitu ya. Tapi di sisi lain juga banyak petani yang katanya ceritanya mereka lebih cenderung untuk menyimpan untuk bertahan hidup karena pandemi COVID-19 ini mereka tidak tahu sampai kapan selesai. Kira-kira seberapa kuat ini mengganggu neraca stok kita, Pak Bustanul, dan prediksi di 2020 nanti akan berapa kita produksinya untuk beras? Baik, terima kasih Kang Ade. Jadi sebetulnya data yang dipegang Pak Agung sama dengan yang saya pegang, karena sumbernya juga dari BPS. Nah, yang dari lapangan itu yang ceritanya menarik. Saya terus terang kemarin telepon petani, telepon pedagang, sebetulnya seperti apa sih, apalagi memang sekarang belum ke lapangan ya. Di lapangan itu Kang Ade, memang harga tuh tidak anjlok, harga di petani ya. Jadi harga itu 49 bahkan ya, gabah ya. 5.000 tuh kadang itu jarang, kecuali yang kualitasnya jelek sampai 4.300 ada, tapi memang in general masih lebih ke atas HPP gitu kan. Dengan kata lain itu Anda benar, demand dari kelompok masyarakat, dari LSM, dari pemerintah sendiri sebetulnya karena untuk sumbangan atau mungkin dari politisi gitu ya untuk kasih sumbangan memang meningkat gitu. Nah dari situ karena yang saya pegang sama dengan yang Pak Agung pegang itu sampai yang bisa agak akurat diprediksi sampai Juni. Bulan depan bisa kita prediksi sampai Juli sampai Agustus. Aman betul. Persoalannya karena sekarang sudah kemarau dan BMKG kemarin sudah presentasi bahwa musim kemarau sudah tiba dan kemaraunya diperkirakan panjang. Memang bukan ekstrim seperti El Nino, tapi kemaraunya panjang dan tidak merata.
di Sulawesi bahkan banjir. Kemarin kita baca di Kolaka banjir bandang ya, di Poso juga banjir. Nah, dengan turbulensi seperti ini, kalau masyarakat menyimpan, bagi saya juga masuk akal, dapat dimengerti gitu kan. Karena memang penyimpanan yang dilakukan masyarakat cukup logis gitu. Sehingga saya memprediksi Kang Ade, titik kritis itu akan terjadi pada bulan November bahkan, mungkin Oktober gitu. Kenapa? Oktober, November. Karena iya, dan bahkan itu sampai Januari sampai Februari. Itu siklus kita kan begini nih, kita semua orang sudah tahu menurun karena apa? Karena musim gadu ya, musim panen musim kemarau yang bisa panen cuma yang punya irigasi toh, sama yang mampu memanfaatkan lahan-lahan rawa gitu. Dan itu tidak besar. Sehingga saya katakan titik kritis itu, sehingga jangan sampai manajemen stok pada bulan-bulan kritis itu terganggu. Karena kan Pak Presiden sangat concern terhadap peringatan FAO itu. Awalnya memang dalam teori ekonomi ya, karena akses yang bermasalah. Orang kehilangan pekerjaan, semua mengandalkan bansos, berkurang, dan Anda sebutkan tadi inflasi. Angka deflasi mohon tidak diartikan bahwa itu baik-baik saja, bukan. Karena memang menunjukkan daya beli itu yang sedang menurun gitu kan ya. Baik. Pak Bustarno, berarti catatannya adalah saat ini memang datanya bagus, memang benar bagus, tetapi Oktober, November hingga nanti ke Januari tahun berikutnya yang menjadi persoalan, begitu ya. Kita langsung ke Pak Buas, Direktur Utama Bulog. Pak Buas, saya sempat juga diajak oleh Pak Buas melihat beberapa gudang Bulog di Jawa Timur, isinya full, penuh. Saat ini bagaimana stoknya? Apalagi tadi dikatakan November, lalu kemudian Oktober, tahun berikutnya juga menjadi bulan-bulan yang kritis. Apakah sampai ke bulan itu masih aman, Pak Buas? Ya, sampai saat ini memang stoknya Bulog masih 1,4 juta. Dan kita ini terus menyerap dari produksi dalam negeri ya, produksi pertanian. Dan ini masih banyak di beberapa daerah, wilayah yang hari ini masih panen. Prediksi kami dengan kita kerjasama dengan para kelompok tani sampai bulan Juni masih produksi ya. Jadi ini yang sasaran kami untuk melakukan penyerapan. Memang di beberapa daerah ada yang harga gabah masih tinggi, namun di beberapa wilayah juga ya ini harga gabah juga relatif murah ya. Kenapa murah? Di satu sisi karena produksi memang banyak, kedua banyak juga petani yang sekarang juga ingin menjual ini secepatnya karena mereka membutuhkan untuk kepentingan puasa Lebaran ini. Ya. Di sisi lain, memang ada beberapa petani yang menyimpan hasil taninya ini juga karena untuk cadangan, tapi ada juga yang karena selama ini karena pandemi COVID-19 ini angkutannya tidak ada, yang mau beli tidak ada, karena itu yang khususnya wilayah-wilayah yang jauh ya dari transportasi ya, dari fasilitas-fasilitas. Nah ini lebih baik mereka menyimpan beras ini atau gabah ini. Nah ini yang menjadi sasaran kami sekarang ini, juga kami menjangkau ke wilayah-wilayah itu ya, karena petani-petani di sana itu berharap berasnya atau gabahnya segera dibeli ya, dan dia segera mendapatkan cash flow ya atau uang. Baik. Nah ini yang memang sekarang kita lakukan. Nah sampai hari ini dengan permintaan yang begitu banyak sekarang kepada Bulog di seluruh wilayah, itu sampai hari ini justru pengeluaran sama pemasukannya lebih banyak pemasukannya. Buktinya sekarang kita masih punya 4,4 lebih ya juta lebih. Nah ini juga akan bertambah terus. Bahkan prediksi kami sampai bulan sampai bulan Juni ini kita akan menambah Juni ya penyerapan kita ini minimal 630.000 ton minimal ya. Jadi sudah, karena itu kenapa? Karena itu yang sudah kontrak kita dengan kelompok-kelompok tani, dengan supplier beras atau gabah. Jadi dengan penambahan itu kalau sekarang 1,4 tidak digunakan, maka justru akan bertambah ya stok di Bulog ya, bahkan bisa di atas 1,8 pada sampai akhir Juni nanti ya. Dan nah, ini untuk menghadapi lanjut begitu ya Pak Buas ya.
Iya, memang banyak. Sekarang kita lihat saja di pasar-pasar, walaupun permintaan banyak, tapi di pasar juga masih banyak ya. Di toko-toko beras, di pasar-pasar tradisional, ya kita pantau juga masih cukup banyak ya. Walaupun ada kenaikan beberapa di wilayah karena permintaan yang cukup banyak. Itu saja sebenarnya. Pak Buas, permintaan pemerintah untuk bansos sendiri kepada Bulog berapa ton? Apakah kemudian 1,4 juta ton itu sudah dikurangi dengan kebutuhan untuk bansos atau belum? Ya, sementara yang kita lakukan ini 1,4 itu sudah kita kurangi dengan kegiatan yang kita lakukan untuk suplai kegiatan bansos ya. Nah, nanti ke depan ini kan ada program pemerintah yang secara masif yang nantinya akan mungkin ada keputusan Bapak Presiden dalam waktu dekat untuk Bulog bisa mensuplai 900.000 ton dalam kurun waktu 3 bulan ya. Jadi mulai Juni, Juli, Agustus. Nah, tentunya kami sudah siap tadi ya, kalau 900 ton tadi kan kalau kita penyerapannya sampai 630.000 minimal ya, dengan kita tambahnya 1,8 juta, berarti kalau diambil 900 itu masih ada intinya 900.000 ton ya, kalau kita tidak melakukan penyerapan hanya batas 630. Tapi ada kemungkinan ya, karena beberapa ini petani sudah mulai ingin menjual atau menjual dari gabah maupun padi yang mereka hasilkan kepada Bulog. Dan sampai saat ini kami terus di seluruh wilayah yang produksi beras ya, yang masih surplus, kita akan menyerap sebanyak mungkin. Itu yang prinsipnya, karena prinsipnya Bulog harus punya stok yang kuat untuk ketersediaan ya, termasuk tadi yang daerah-daerah defisit, yang ada 7 wilayah defisit. Sampai hari ini sudah kita dorong ya, sudah terpenuhi, bahkan jumlahnya sudah memadai, bahkan lebih kita bikin cadangan. Tapi juga kita ikuti dengan perkembangan bila mana itu ada kekurangan, pasti kita akan lakukan untuk pemenuhannya kembali. Baik, yang defisit itu berarti sudah ditangani oleh Bulog begitu ya. Ini bagaimana alokasinya? Apakah dari lumbung dari daerah mana untuk daerah mana, mungkin bisa diceritakan Pak Buas, karena di sini kalau data dari Kementan dinyatakan ada sejumlah provinsi yang masih defisit dan ini dikoordinasikan memang dengan Bulog. Tapi nanti kita akan ulas usai jeda. Pak Buas dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue. Ya, kita langsung kembali berbincang dengan Pak Buas. Tadi ada satu pertanyaan sebelum kita jeda. Pak Buas, tadi Kementerian Pertanian mencatat bahwa ada defisit di beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, Babel, Maluku Utara, dan katanya sudah dikoordinasikan dengan Bulog. Yang sudah dan tengah dilakukan oleh Bulog itu apa untuk mengurangi defisit di sana, untuk menutup defisit di sana, dan apakah ada potensi tempat-tempat lain dalam catatan Anda, Pak Buas, yang berpotensi untuk defisit juga? Ya, tentunya kan Bulog ini bekerja sama dengan BPS. Kita memantau di kewilayahan itu, setiap ketua wilayah Bulog yang ada di wilayah itu juga memantau. Nah, tentunya kita akan terus melakukan pemenuhan dengan perkembangan situasi di wilayah. Jadi waktunya defisit itu sebenarnya itu hanya ada di masyarakat kekurangannya, tapi cadangan di Bulog sangat memadai dan kita memang sudah punya sistem. Jadi berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, kita selalu punya stok cadangan yang kita prediksi yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dan ini ada di gudang-gudang Bulog. Dan Bulog tidak pernah terlambat ya dalam memprediksi itu, sehingga kami sudah melakukan jauh-jauh hari. Setiap sekarang juga ada panen di wilayah yang surplus, kita sudah langsung kita ambil, langsung kita dorong ke daerah-daerah yang
defisit. Nah ini sudah otomatis, jadi kita tidak menunggu kejadian sebenarnya. Jadi ini sudah tidak menunggu kejadian. Sampai hari ini pun stoknya di wilayah-wilayah defisit itu sudah terpenuhi, ya sudah ada. Dan kita hanya menambah beberapa saja yang kita tambah kemarin untuk lebih aman lagi. Tapi pada prinsipnya 7 wilayah provinsi yang kemarin dilaporkan defisit sudah ada stok yang cukup banyak di wilayah itu. Betul. Baik. Kita kembali ke Pak Agung. Tentunya ini pertanyaan terakhir untuk Pak Agung karena di segmen ini Pak Agung ada keperluan yang lain. Pak Agung, kalau kita lihat tadi statement dari Pak Bustanul Arifin, analisanya November, bahkan dari Oktober, bahkan Januari tahun depannya lagi, ini yang menjadi waktu-waktu kritis. Apakah ada skema atau skenario impor untuk beras sebagai tulang punggung komoditas pangan, Pak Agung? Dan kapan kira-kira itu akan dieksekusi? Oke, baik. Saya sebelum menjawab itu, saya mau sampaikan bahwa memang yang disampaikan Pak Bustanul itu betul. Bahwa bulan Oktober, mulai Oktober, November, Desember, bahkan sampai Februari, memang produksi kita itu di bawah konsumsi kita bulanan. Jadi kalau posisi per bulan kita itu 2,2 juta ton sampai 2,4 juta ton, produksi kita di bawah tersebut. Tetapi saya tidak khawatir karena akhir bulan Juni itu stok kita ada 6,8 juta ton. Nah, tadi yang saya katakan itu terdistribusi di lokasi-lokasi tadi. Sekarang kalau kita mampu memanage itu stok tadi dengan baik, tentu nanti kerjasama dengan Bulog, maka kekurangan pada bulan Oktober, November, Desember sampai dengan Februari itu bisa ditutupi dengan stok yang ada. Hitungan-hitungan kami sampai dengan akhir Februari itu kita ada stok sekitar 2,6 juta ton. Itu hitungan kami. Dan itu hitungan kami ini terus kami update. Oleh karena itu, ini kan kita mau memasuki musim tanam kedua. April September, Asep ya. Itu oleh karena itu kita sekarang mempercepat pertanaman kita mumpung masih hujan. Kita percepat pertanaman kita sehingga kita bisa mengejar ketinggalan produksi nanti khususnya pada bulan akhir tahun sampai dengan Februari. Itu Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Agung telah bergabung bersama kami. Kita tentunya berharap datanya memang benar-benar real begitu sehingga prediksinya tidak meleset karena banyak sekali perubahan begitu ya. Banyak sekali dinamika ke depan itu. Kami akan selalu update tiap bulan. Baik. Terima kasih Pak Agung telah bergabung bersama kami. Dan sebelum kita break, saya akan ke Pak Bustanul terlebih dahulu. Pak Bustanul, ini ada sejumlah selain beras kan yang perlu kita awasi adalah ada gula pasir dan juga komoditas strategis lain. Bagaimana Anda melihat dinamika atau gejolak harga di pasaran saat ini, Pak Bustanul? Baik, kalau gula pasir memang agak rumit Kang Ade, ya. Kita paham kita masih impor ya. Tahun lalu impornya tuh lebih dari 5 juta ton kalau digabung dengan rafinasi. Nah, hari ini saya katakan rumit itu karena kemarin izin untuk impor gula putih itu terlambat, adanya impor gula mentah. Gula mentah itu yang diperuntukkan untuk rafinasi. Ya, lalu setelah dibahas berkali-kali sampai masuk ratas loh sebetulnya ya, baru ada keputusan, yang dari mentah diolah kemudian dijadikan gula putih dan masuk pasar supaya harga di pasar tidak melejit. Karena per hari ini masih 17.500. Pada Pak Presiden minta bagaimana caranya supaya 12,5 gitu kan, 12.500 gitu. Memang per hari ini sudah turun dibanding pekan lalu, tapi masih tinggi dibanding tahun lalu juga masih belasan persen kenaikannya. Nah, ada masalah di lapangan begini. Tadi saya mendapat penjelasan dari teman APRI itu. Jadi dari gula rafinasi kan nggak boleh masuk pasar, ingat kan? Karena rafinasi itu langsung ke industri. Nah, sekarang boleh masuk pasar karena memang diminta untuk sementara ini. Tapi melalui Aprindo, Asosiasi Peritel Indonesia, dia menangani pasar moderna, sementara yang pasar-pasar tradisional belum sempat tertangani. Jadi harga masih belum stabil. Mudah-mudahan besok lusa sudah ada solusi mengenai itu. Kalau langsung 12,5 kok belum ya, tapi setidaknya turun. Tapi ada perhatiannya. Perhatiannya jangan sampai gula impor rafinasi ini
sampai berada di pasar pada saat petani panen. Kapan panennya? Bulan depan. Merusak harga ya? Juli gitu. Iya, kalau enggak ya nggak benar dong petani seperti ini gitu kan, yang terganggu BUMN. Jadi penanganannya memang perlu spesifik karena bawang putih tadi yang dikeluhkan juga masuk berita Metro TV, ya memang sudah menurun, tapi ya kita masih tergantung pada impor. Kalau Cina belum melepas semua, ya kita tergantung seperti itu gitu. Baik, terima kasih Pak Bustanu telah bergabung juga bersama kami. Nanti kita akan melihat bagaimana kemungkinan untuk importasi sejumlah komoditas. Mungkin akan kita singgung sedikit sebelum nanti kita juga ada narasumber yang lain dari Tanihub juga akan bergabung dengan bagaimana pola distribusi saat ini, saat pandemi ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Anda kembali bersama kami di Special Dialog dan di segmen ini telah bergabung juga Mas Ivan dari Tanihub. Tapi sebelum kita berbincang dengan beliau, kita akan ke Pak Buas lagi. Pak Buas, tadi dikatakan oleh Pak Bustanul Arifin bahwa ada sejumlah dinamika harga begitu ya, terutama di gula pasir dan juga komoditas yang lain. Gula pasir ini kan di awal pandemi sempat juga jadi perbincangan banyak orang. Kalau di supermarket atau di retail modern itu HET kan memang sesuai HET. Tapi yang terjadi kalau di pasar-pasar tradisional ini harganya bisa bergejolak kalau saya lihat. Selain gula pasir juga ada komoditas lain. Bagaimana dari Bulog ini untuk menstabilkan harga selain tentunya dengan operasi pasar begitu? Ya, jadi gini, Bulog ini utamanya kan hanya diberikan kewenangannya untuk beras ya. Untuk komoditas lain itu penugasan ya, seperti sekarang masalah gula. Kalau dari Bulog sendiri sebenarnya sudah memprediksi jauh hari ya. Bahkan kami sudah waktu itu mengajukan November, prediksi kami harus ada tambahan stok gula karena kebutuhan bukan pandemik ya, karena itu belum ada masalah pandemi Covid, tapi pada saat itu kebiasaan pada bulan puasa dan Lebaran. Hanya memang ada keterlambatan ya, keterlambatan daripada pemberian izin atau penugasan kepada Bulog ya, karena memang mekanisme mungkin juga kebetulan juga mungkin menterinya masih baru mempelajari, kebetulan juga pada akhirnya berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini, sehingga keterlambatan ini berdampak kepada stok yang ada gula khususnya di Bulog ini terlambat ya, kosong ya, sehingga pada saat Bulog diizinkan untuk impor penugasan di negara-negara importir menerapkan lockdown. Jadi ini yang menjadi hambatan ya, jadi angkutan maupun barangnya. Nah, sehingga kita berupaya ya supaya, tapi alhamdulillah dengan upaya kita ya 3 hari yang lalu itu impor yang pertama gula kristal putih kita ada tiba di Indonesia dan sudah kita sebarkan di seluruh Indonesia sejumlah 21.000 ton. Ya, ini sudah, dan sasaran kita bukan hanya ke retail, justru ke pasar-pasar tradisional ya. Dan sudah mulai kemarin sebenarnya instruksi saya, dan besok juga sudah semua dari Bulog turun ke lapangan menjual gula itu per kilo 11.000 ya di pasar-pasar tradisional. Harapan Pak kami Buas, ya maaf saya potong Pak Buas. Nanti ke maaf saya potong. Dari Bulog sendiri apakah ada rekomendasi untuk impor tahun ini, dan kalau iya apa komoditasnya dan bagaimana mekanismenya? Karena kalau kita lihat kan impor juga pintunya banyak sekali. Kenapa tidak satu pintu saja? Ini ada catatan penting tentang ini dari Anda sendiri. Ya memang kan hanya bagian ya, Bulog itu bagian untuk stabilisasi ketersediaan untuk operasi pasar. Mekanisme Bulog tidak bisa langsung dia inisiatif untuk mengimpor. Karena ada perizinan-perizinan yang harus dilalui ya. Ada mekanisme yang harus dilalui. Salah satunya adalah melalui Rakortas penugasan untuk Bulog ya. Nah ini yang menghambat daripada barang ini atau gula ini tiba ya. Jadi sebenarnya prediksi ini sudah jauh hari ya, karena kita mengambil dari BPS, dari kebiasaan hari-hari besar, kebutuhan masyarakat meningkat. Ini kan peran Bulog untuk ketersediaan, keterjangkauan, dan untuk stabilisasi harga. Gitu. Baik,
Terima kasih Pak Budi Waseso juga telah bergabung bersama kami di Special Dialog. Dan kita ada narasumber baru di segmen ini, yaitu Mas Ivan dari Tanihub yang bergerak di industri digital untuk distribusi pangan begitu ya, sayuran dan buah-buahan. Mas Ivan, saya ingin mendengarkan saran Anda, mungkin masukan Anda yang konstruktif untuk pemerintah. Karena apa? Karena industri pangan ini sekarang sudah terdisrupsi oleh digital. Sekarang terdisrupsi juga oleh pandemi COVID-19. Apa saran Anda untuk pemerintah agar data, big data segala macam tidak kisruh setiap tahunnya? Ya, makasih Mas. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini memang merubah perilaku belanja masyarakat kita terhadap makanan ya. Dimana sebelumnya mereka lebih prefer untuk pegang dan pilih sendiri, tapi sekarang mereka mempercayakan kepada kami Tanihub untuk memilihkan buat mereka. Tentu saja ini juga dilengkapi dengan servis kita bahwa kita kepengen mereka benar-benar puas lah, artinya tidak kecewa gitu ya. Nah, terkait dengan itu juga kami juga menyarankan kepada pemerintah ya, karena kita tahu dengan social distancing ini kita ingin bahwa masyarakat tetap mendapatkan makanan atau bahan pokok yang sehat dan bergizi tapi tanpa membahayakan diri mereka gitu ya. Nah, ini kami buka peluang itu yaitu dengan kolaborasi dengan Tanihub. Jadi kami sendiri sudah bicara dengan beberapa pemerintah provinsi untuk menyediakan aplikasi kami supaya mereka bisa memanfaatkan untuk menjual produk-produk mereka tanpa kami mengambil margin sama sekali gitu ya. Ini bagian daripada kontribusi kami lakukan, dan nanti seluruh data daripada pelanggan itu juga tercatat secara digital kan, sehingga pemerintah kan bisa tahu nih siapa-siapa aja sih sebenarnya kelompok masyarakat yang memang membutuhkan produk itu. Itu yang kami sarankan, bahwa manfaatkan sebesar-besarnya platform online untuk bisa mendistribusikan ke masyarakat tanpa harus membuat masyarakat berkumpul atau berkerumun di suatu tempat gitu. Baik Mas Ivan. Kita ke Pak Bustanul terakhir. Pak Bustanul, sebagai closing statement juga dari Anda, catatan dari Anda terkait dengan ini, datanya bagus-bagus sekali. Pertanyaannya adalah, perlukah kita masih was-was, dan siapa yang sebetulnya harus was-was dengan data sebagus ini? Singkat saja Pak Bustanul. Baik, saya sampaikan tadi bagusnya kan sampai Agustus kan, berikutnya itu yang harus diwaspadai. Apakah akan impor? Sangat mungkin akan impor Pak. Dengan kondisi yang seperti sekarang ya. Toh apa susahnya itu kalau cuma 500.000, 1 juta ton, 1,5 bahkan, toh itu Bulog yang mendistribusikannya gitu. Lebih baik, kalau menurut saya lebih baik ada daripada kosong. Bahkan kalau kosong lalu masyarakat tidak punya penghasilan lalu nggak dapat beras, kan menurut saya lebih bahaya. Justru antisipasi menurut saya tidak ada salahnya. Itu bukan aib kok, impor bukan aib. Baik, terima kasih Pak Bustanul Arifin, pengamat pertanian, telah bergabung bersama kami. Dan juga sebelumnya ada Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Budi Waseso, Direktur Utama Bulog, dan Ivan Aris Setiawan, CEO dan Co-founder Tanihub Group. Saya Ade Mulya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.